Oke, halo semuanya. Selamat datang kembali di channel Trade Stock ya. Balik lagi bersama saya Rahadi di video rekomendasi mingguan. Ya, kembali saya akan membuat video rekomendasi lagi untuk minggu depan ya, periode tanggal 14 hingga 18 Oktober tahun 2024. Sebelumnya, terima kasih banyak buat teman-teman yang udah support channel ini dengan cara like, komen, dan juga di subscribe. Jangan lupa dinyalakan loncengnya ya, supaya nggak ketinggalan video menarik kita selanjutnya. Oke, seperti biasa sebelum kita masuk ke rekomendasi minggu depan, kita akan review dulu ya pergerakan rekomendasi kita di minggu lalu seperti apa. Kita lihat dari IHSG sendiri. IHSG ini udah mulai turun ya dari akhir September sampai dari high ya. Kalau kita lihat dari high sampai saat ini udah turun hampir 5%-an. Jadi memang cukup agak sedikit ke portfolio, apalagi yang punya beban ke indeks ya kayak Big Bang ya. Ini udah pasti portfolionya keseret sih. Oke, kita lihat dulu pergerakan satu minggu kemarin di weekly. Oke, weekly-nya IHSG. Nah, setelah minggu kemarin minus ya, minus 2,6%. Minggu kemarin plus nih 0,33%. Sempat turun ya, tapi Jumat nih ada lumayan rebound ya. Lumayan rebound jadi di hijau. Nah, ini ditutup closing minggu kemarin 0,33%. Gimana performa rekomendasi kita di minggu lalu? Yang pertama rekomendasi kita itu ada Indi ya. Oke, nah ini rekomendasi kita di minggu lalu di tanggal 7 ya, di tanggal 7 rekomendasi kita. Indi area buy, TP dan area stop loss di tanggal 7. Nah, di sini ya, tanggal 7 pas waktu itu kita rekom di sini. Nah, ini pas hari Senin langsung boom. Open langsung naik ya, high-nya sampai 1785 ya, sampai area TP kita di 1780. Ini satu tick di atas area TP kita di 1785, tapi dia openingnya di 1695, low-nya juga low-nya di 1725 ya, opening dia 1745. Jadi memang ini nggak sampai kita area buy 1700, dia low-nya aja 1725. Jadi kalau kamu ikut area entry di sini ya kamu nggak akan dapet, kecuali mungkin kamu waktu pagi-pagi open langsung HK, karena ini harga batu baranya tuh kemarin sempat naik ya, jadi naik 5% ya, jadi wajar aja saham-saham batu baranya langsung tancap gas. Jadi ya mungkin kalau yang ikut plan kita itu nggak dapat, tapi kalau kamu yang HK atau kamu udah punya barang ini enak sih kemarin. Nah, tapi akhirnya ini besoknya mulai turun-turun ya, saham komoditas semua anjlok tiba-tiba nih ya, koreksi wajar lah karena kenaikan ini mulai balik ke area support. Nah, ini pas kemarin tuh saya malah ambil lagi nih. Jadi apakah ini plan ini masih bisa dipakai? Sekarang closing di 1705, menurut saya ini masih bisa dipakai sih harusnya. Jadi buat kamu yang kemarin misalkan minggu kemarin nggak ketinggalan ya, kamu bisa ambil. Tapi saya sendiri kemarin tuh ambil di candle sini. Saya ikut ambil ini masih pakai plan yang ini. Nah, ini keadaan masih floating profit sekitar ya 2%-an sih. Kemarin kan 2,4, ini udah naik hampir dari low-nya, ini udah hampir 3-4%-an naik. Jadi seperti itu. Jadi ya masih menarik ini, area resisten dia cukup kuat ya. Semoga kita harapkan minggu besok dia bisa uji area resistennya lagi. Oke, itu untuk Indi. Next saham yang kedua yang kita rekomendasikan tuh Saratoga. Oke, pergerakan Saratoga ya sama, dia mengikuti komoditas ya. Jadi kemarin ada Adaro, Medco-nya yang mana bagian portfolio dari Saratoga, kemudian dia ikut turun. Nah, Saratoganya juga ikut-ikutan. Di sini ada satu trendline kemarin ya di tanggal 7. Nah, tanggal 7 di sini. Ya pas hari Senin di tanggal 7 low sampai 2480. Nah, ini masuk ya sebenarnya area ini kayaknya salah saya nih. Oh, 24 ya, bentar. Kita edit dulu, ini masih 1400 ya. 24. Nah, ini area plan kita, area trading plan kita, area buy. Nah, sampai hari Senin tanggal 7, Selasa tanggal 8 dia low 2310. Nah, ini jadi di hari Seninnya ini langsung kena area stop loss ya. Jadi langsung kena area stop loss, kita udah breakdown trendline, kena area stop loss ya, udah di cut dulu aja. Jadi cut loss kita di Saratoga. Tapi gimana pergerakan sekarang? Pergerakan sekarang menurut saya menarik ya. Ini ada satu support horizontal memang di area 2270 sampai 2250 di sini. Nah, ini memang area-area yang cukup kuat. Jadi misalkan ya kamu yang di sini kemarin belum sempat cut loss, atau misalkan kamu wah masih hold ternyata, nah ini apakah bisa menarik? Nah, ini jadi terakhir banget nih, support terakhir di 2250 ya. 2250 selama ini nggak di breakdown harusnya masih menarik. Jadi kalau mau beli juga 2250, 2270 yaitu area-area buy sih menarik. Saya sendiri masih punya Saratoga, kemarin saya ikut ambil lagi ya. Saya ikut plan di sini. Ya, kemudian saya minus, tapi saya beli porsi masih di 20%. Saya info juga di grup.
di grup member juga saya arahkan Saratoga, wait kita hold dulu, kemudian saya beli lagi di sini. Nah kemudian kemarin tuh ini masih plus sekitar 1%-an deh. Jadi yang dari minus hampir di sini ini turun 5% ya. Jadi waktu saya tuh hampir minus 7%-an loh. Di Saratoga ini awal minus 7%-an karena baru masuk sedikit di 2%. Nah di sini di low di sini ya, di low di sini ya. Kemarin nih dia low-nya sampai 2250, saya tuh ambil hajar di 2260 sekitar hampir beberapa kali lipatnya ya. Jadi saya beli 80% sisanya saya belikan. Jadi average saya lumayan turun. Nah kemarin ini plus 1% atau 1% kurang lah. Jadi bilang masih BEP lah. Jadi ya lumayan menarik. Nah ini tinggal kita tunggu kalau ini terakhir 2250 di breakdown lagi, ini nggak bagus sih. Harus buat lower low. Jadi udah nggak bagus harusnya Saratoga seperti itu. Oke, gimana rekomendasi untuk minggu depan? Seperti biasa kita lihat lagi ya pergerakan indeksnya. Nah, oke, indeks turun nih, udah mulai turun terus ya, turun. Nah, ini masih konsisten turun. Tapi kalau kita lihat weekly, nah ini sebenarnya menarik ya buat indeks kita. Nah, di mana di sini merupakan suatu area resisten kuat ya. Waktu itu jadi area resisten yang cukup kuat, dia mau break nggak kuat, nggak jadi sampai akhirnya berhasil di breakout di area sini ya. Dia candle sini di break. Nah ini dia mulai retest lagi, mau uji area-area supportnya. Nah ketika uji area support terbarunya ya resisten become support. Nah ini di sini mulai ada technical rebound ya, mulai ada pantulan. Nah ini kita harapkan ya maksimal banget sampai 7400 ya, 7400 support IHSG sekarang. Jadi selama masih di atas 7400 harusnya masih menarik. Tapi saya nggak akan muluk-muluk dia bisa langsung rally ke atas lagi ya. Tapi saya sih pengennya ya dia bisa tertahan di 74 di sini ya. Dia shadow saja di sini, itu pun udah bagus harusnya. Yang penting dia nggak turun ke bawah. Jadi kalau turun ke bawah ini yang pergerakannya agak nggak bagus. Big Bang ketahan. Ditambah kalau kita lihat asing ya, outflow dari asing pun ini masih masif ya. Nah bisa dilihat ini ya, outflow asing masih kelihatan. Data 23. Oke, ini weekly, kita ganti daily dulu. Nah ini ya dari tanggal 25 September sampai sekarang masih outflow terus. Kemana uang asing ini masuk ya? Kita lihat Cina ngasih stimulus yang gila-gilaan. Tapi kemarin sempat ada isu bahwa stimulusnya akan ditahan. Nah kita nggak tahu lagi nih. Kita lihat dulu kelanjutan makronya nanti seperti apa. Apakah uang asing bisa masuk lagi? Kalau masuk lagi ya sentimen positif lah buat market kita, terutama buat Big Bang. Sekarang Big Bang sekarang tertekan sih seperti itu. Ditambah dari outflow asing yang ini. Oke, karena ISG kemungkinan minggu depan ya ada technical rebound ya. Harusnya ada technical rebound ya, cenderung konsolidasi aja sih. Saya sih maunya dia konsolidasi aja. Kita lihat saham yang pertama nih, ESA nih. Oke, kita masih main di saham-saham komoditas. Oke, ESA nih pergerakannya menarik ya, masih uptrend, masih konsisten ya uptrend, masih buat higher high higher low. Nah, kalau kita perhatikan di sini sebelumnya ada satu support resisten di break akhirnya jadi support. Nah, di sini dia bagus buat higher low terus ya, buat pola yang namanya ascending triangle. Nah, ascending triangle ini ya di sini dia udah break. Di mana breaknya? Di sini, di candle ini. Di candle tanggal 1 Oktober 2024. Nah, kemudian ini mulai retest uji area support terbarunya. Nah, ini menarik. ESA ini menarik. Jadi selama dia masih di atas area neckline-nya di sini ya, atau 890-an. Nah, ini harusnya untuk ESA ini masih menarik. Mbak kalau kita buat risk reward ya, kita buat trading plan, dia closing di 940 kalau sampai sini 895. Coba kita antri agak bawahan satu, kita nawar dikit lah ya. Nawar dikit supaya bagus. 890. Oke sih 900 sampai 930 ya area buy untuk ESA. 900 sampai 930 kita stop loss di 890. Kemudian TP1 kalau kita sampai high sini oke 970. Oke 970 untuk R1-nya, kemudian R2 kalau kita lihat dari area sini resisten, wah ini udah di angka-angka ini ya, angka-angka psikologis nih 1000.
Ya 970 R1 R2 nya 1000. Jadi angka psikologis 1000 nih lumayan cukup kuat harusnya ya. Jadi angka resisten yang cukup kuat karena itu merupakan angka genap. Oke, itu dia plan untuk ESA. Next yang kedua tuh ada masih dari komoditas ya. Medco Oil nih kelihatannya nih masih menarik. Oil-oilan menarik ya setelah kalau kita lihat di sini dia ngebreak ya. Kita lebih enak dari sini nih. Kita buat garis trendline-nya, dia ngebreak di sini. Nah, kalau dari sini pun dia masih ngebreak ya. Jadi ini mulai menarik untuk Medco. Kalau kita perhatikan area bawahnya ya tetap ya di area-area sini. Ya dia membuat pola yang namanya descending triangle ya, akhirnya di break. Nah memang ini menyisakan ada satu gap ya, gap di sini breakdown ya. Ketika di sini dia opennya langsung di bawah kan, open langsung ke bawah, terus dia mulai ada kenaikan, closing 1265, terus dia besoknya ya. Ketika besoknya bentar, dia low-nya berapa ini ya? Low-nya 1265 ya. Ini maksudnya open-nya naik ke atas di sini, closing di bawah sini. Nah, terus besoknya tanggal 1 Oktober nih ada sedikit gap ya, memang kecil ya, wajar lah di saham-saham Medco ini sama komoditas. Kalau oilnya agak naik juga besoknya pasti gap up. Kan banyak banget gap-gap di saham Medco ini ya. Jadi nah gap yang besarnya memang kejadian di sini nih waktu perang itu ya, waktu perang isu Iran nyerang Israel perang. Nah ini memang ada satu celah gap yang cukup besar buat Medco di 12.85 sampai 13.30. Nah, ini jadi satu. Apakah akan ditutup ya? Medco sih sebenarnya gapnya banyak banget ya kalau kita ngelihat gap sih ya. Tapi kemungkinan ya kalau kita tutup pun, nah ini jadi area entry yang cukup ideal. Ditambah di sini ada EMA 200 ya, cukup menarik kalau kita mau ambil. Jadi posisi sekarang 13.55 untuk Medco. Nah kita nggak usah buru-buru lah ya, kita santai aja, harga oilnya juga nggak terlalu up. Jadi kita agak mungkin 13.55, kalau di sini 13.30. Dia turun berapa persen kalau kita nawar, kita agak nawar aja. Nawar satu tik aja lah 13.50. 13.50 sampai 1.300 sampai 12.85 4%. Oke. Sampai tutup gap nih ya. Ini masih menarik, ada satu trendline-nya juga ya, ada satu trendline-nya di sini, trendline dari descending triangle. Kita coba Medco 13.300 ya, 1.300 sampai 13.50. Area stop loss-nya 12.80. Boleh lah 12.80 untuk TP1. Kita perhatikan area-area resisten minornya. Nah di sini ada resisten minor nih 1.400, dan ya kita harapin balik ke high-nya ya 14.50. R1 1.400, R2 14.50. Itu trading plan untuk Medco. Next saham yang ketiga nih ada PNLF nih. Ini dari Panin Group, bank ya, finance. Tadi kita dua rekomendasi komoditas. Nah ini menarik menurut saya. PNL kenapa menarik? Nah ini kelihatan ya, dia mulai memang konsolidasi di area atas, tapi areanya ini mulai menyempit. Nah perhatikan, dia udah bisa buat yang namanya higher low, tapi dia nggak bisa buat yang namanya higher high di sini. Nah ini beberapa kali candle di atas ini reject. Ini menandakan memang di area-area 460-an ya, 460 sampai area 470 ini area resisten yang cukup kuat banget buat si PNLF. Ya jadi beberapa kali dia mau coba break tapi nggak kuat, sampai akhirnya dia turun lagi. Nah ini kita kalau posisi sekarang ini agak nanggung sebenarnya ya, lebih enak memang ketika dia break, harusnya kenceng kalau break atau dia turun. Nah ini kita coba agak pelit antri lah ya. Dia closing berapa nih? 444. Kita kalau dia 440 kita coba buat plannya 430. Kalau 430 tuh koreksi berapa persen? Karena kalau saham bagus, kalau kita nawar agak pelit pun takutnya nggak dikasih ya, kayaknya nggak bakal dapet sih. Sampai trendline 420. Oke 420 sampai ntar lo
420. Nah gini oke. 434 dari 420 ya. Kita entry penalnya 420 sampai 436 oke lah. 436. Nah sampai sini oke 436. Stop lossnya di bawahnya ya, di bawah 420 418 aja. 418 TP1 ya ini ya 460 454 sampai akhir atas nih. R1 454, R2 nya 466. Ini area resisten kuat. Kalau 466 di break sampai 47 ya itu harusnya kenceng sih untuk PNL. Oke. Jadi itu aja 3 rekomendasi kita untuk minggu depan ya. Sekali lagi ini disclaimer on, silahkan dianalisa ulang kalau merasa cocok. Kalau nggak merasa cocok silahkan di skip aja. Nah kalau kamu mau dapetin rekomendasi menarik lainnya, kamu bisa join nih jadi member di Trade Stock Premium, atau kamu bisa buka rekening KB Palburis Sekuritas melalui cabang kita di kode sales DPS 68 spasi R16 ya. Jadi apa sih keuntungan bergabung sama kita? Kamu bakal dapetin rekomendasi saham setiap harinya dari saya. Kamu bisa live trading bareng, konsultasi foto, kamu dapat market update, kamu juga bisa lihat perjalanan saya. Ikuti program Road to 100 juta portfolio, yaitu gimana cara saya trading saham modal 10 juta supaya capai 100 juta rupiah. Posisi saat ini di portfolio saya baru mencapai 20 juta ya, atau saya udah profit sekitar 100%-an nih. Jadi ini perjalanan masih terus berjalan. Kalau kamu mau join langsung aja ya, hubungi WA admin kita di nomor 085158550463 atau klik link aja yang ada di deskripsi kita. Oke, itu aja untuk video kali ini. Terima kasih banyak. Semoga bermanfaat. Semoga 3 saham yang tadi kita udah bahas bisa kasih kita cuan di minggu depan. Oke, see you, sampai jumpa di video selanjutnya.